2 hari yang lalu burung lovebird Bang Kica lepas 2 ekor. Ya. Bang Kica kan tinggal di Jakarta. Ini salah Gubernur Anies. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semangat pagi, salam sehat dan semangat selalu. Ketemu lagi kita dari Kicau Jelata dengan sobat-sobat semua, dengan harapan semoga sobat-sobat semua dalam kondisi sehat walafiat dan fit selalu. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan pertama tetap kami mengingatkan ya kepada kita semua, baik teman-teman maupun berada sendiri, bahwa mari kita selalu melaksanakan dengan sebaik-baiknya protap kesehatan ini ya Bang. Ya, siap. Protap kesehatan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah maupun WHO, yaitu memakai masker, sering cuci tangan, dan mengatur jarak. Betul. Jangan berkerumun. Ya. Itu yang utama. Di samping yang lain-lain kita laksanakan semua dengan sebaik-baiknya. Ya. Karena kita tahu sampai dengan saat ini wabah atau pandemi ini masih terus berlanjut, bahkan cenderung meningkat seperti yang sempat disampaikan beberapa hari yang lalu oleh para pengamat maupun oleh ahli, juga termasuk dari Gubernur DKI menunjukkan satu grafik yang menanjak luar biasa. Kalau nggak salah sampai dengan hari ini sudah lebih dari 9.000 orang yang meninggal karena COVID. Yang paling memprihatinkan kita tentu tenaga-tenaga medis, Ya. yang kita harapkan untuk membantu kita, menyelamatkan kita. Mereka udah korban kurang lebih hampir 115 orang. Bahkan dari jajaran pemerintah, Pemprov DKI kemarin, sekdanya Pak Anies juga sudah almarhum. Mari kita doakan bersama-sama semoga mendapat tempat yang mulia di sisi Allah. Amin. Karena beliau orang baik Ya. yang sangat dibutuhkan oleh pemerintah DKI Jakarta. Jadi kembali lagi, mari sama-sama kita berusaha, berupaya untuk melaksanakan semua protap kesehatan yang ditetapkan. Ya. Dan yang paling terakhir, Ya. mari Bang, kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ya. Tuhan Yang Maha Esa, Ya. supaya menyelamatkan bumi ini, Betul. menyelamatkan seluruh penduduk bumi ini, Ya. bukan hanya kita. Ya. Doa kita adalah untuk keseluruhan umat Ya. manusia yang Ya. ada, Ya. Ya. supaya pandemi ini cepat berakhir Ya. dan kita semua kembali dalam keadaan sehat. Betul. Ya. Dan insya Allah dengan kebersamaan, dengan sinergi, dengan disiplin yang ketat, insya Allah kita mampu. Amin. Baik Bang, Ya. apa bahas kita hari ini Bang? Karena ini masalah pandemi kita berkali-kali sudah bahas. Betul. Mungkin kita lupakan dulu sambil kita selalu berusaha dan berdoa tadi. Betul. Kemudian kira-kira yang hot apa nih Bang kita mau bahas ini? Sebenarnya banyak sekali yang hot, tapi Yang sekarang viral ya Bang ya? Rasa-rasanya kita agak yang ringan, yang lucu aja lah sekarang. Oke. Ini fenomena Gubernur Anies. Nah, ini menarik gitu. Kita ambil yang ringan dan lucu saja. Betul. Berarti maksud Abang kita cobalah untuk mencoba mencari imun dengan Berbahagia. dengan sedikit berbahagia, Ya, mencari kebahagiaan. ya, Bukan ya. mencari kebahagiaan di atas penderitaan. Betul. Tapi kita gali sesuatu yang bisa membuat kita bahagia bersama, Uh-huh. sehingga imun kita meningkat Oke. untuk kesehatan kita semua. Siap. Gimana Bang? Mengenai Gubernur Anies ini gimana Bang? Ya, Gubernur Anies ini kan sebenarnya dia sebuah fenomena juga ya. Ya. Kita lihat dulu background ya. Beliau ini kan sebenarnya waktu Pilpres awal, beliau kan adalah salah seorang tim suksesnya Pak Jokowi. Lalu beliau diangkat menjadi Menteri Pendidikan. Ya, salah satu menterinya. Salah satu menterinya Kabinet Pak Jokowi. Oh. Lalu nggak lama berselang diganti. Ya. Dan beliau ini orang dalam tanda petik imparsial ya. Orang yang tidak melekat ke satu partai politik apapun, Ya. kan? Lalu ada satu peristiwa, beliau dijemput lah oleh parpol waktu itu Gerindra dan PKS ya, Ya. untuk menjadi calon gubernur DKI. Ya. Dan beliau terpilih, Betul. meskipun anak kos-kosan nih ceritanya. Oke. Beliau terpilih. Dan sepanjang yang Bang Kica lihat, sepanjang kepemimpinan beliau dari 2017 sampai mungkin hari ini, Ya. itu nggak habis-habisnya pemberitaan
terhadap Anies Baswedan. Ya. Dan yang paling banyak itulah tonjokan dan pukulan gitu kan. Oh gitu ya. Nah, dan hebatnya lagi Gubernur Anies ini selalu menganggap seperti angin lalu gitu. Jadi artinya dia nggak bergeming gitu. Berarti ada sesuatu yang kita perlu pelajari nih. Apa yang membuat dia seolah nggak ada beban segala macam. Ya. Padahal banyak sekali yang sebenarnya katakanlah kesalahan, katakanlah ketidakbecusan, keadaan yang tidak bagus segala macam, yang nggak ada relasinya dengan Gubernur Anies ini, itu dibungkus ke Gubernur Anies gitu. Jadi ini menjadi sesuatu yang ya kalau Bang Kicang ngelihatnya nih, wah inilah joke yang membahagiakan kita di saat-saat beban psikis kita menghadapi pandemi ini berat. Jadi Gubernur Anies ini menjadi tumpuan setiap kesalahan yang ada di Republik ini. Sepertinya itu. Gitu. Atau ini barangkali ini ada korelasinya dengan, kalau nggak salah itu pernah ada salah seorang petinggi kita ya, kalau nggak salah Kiai Said ya. Ya. Entah salah menyebut, entah beliau punya visi yang jauh ke depan ya kan. Dia menyebut bahwa Gubernur Anies Gubernur Indonesia ya. Iya, Gubernur. Ya. Gimana tuh coba kita narasikan, kita coba mengulang kembali hal-hal yang lucu lah kita anggap mengenai serangan-serangan atau mengenai kemasan-kemasan yang dibungkus ke Gubernur Anies. Coba Bung Jela bisa. Jadi mengenai Gubernur Indonesia ini Bang ya. Ya. Kebetulan saya ngikutin pemberitaannya waktu itu. Mungkin nanti bisa kita lihat linknya. Itu waktu peresmian salah satu kantor PBNU, Kiai Said Agil ya. Itu mengucapkan selamat datang kepada Gubernur Anies, tapi dengan menyebut selamat datang Gubernur Indonesia. Gitu. Gubernur Indonesia, dan beliau juga menjelaskan bahwa Pak Anies ini adalah seorang cucu dari pahlawan nasional yang dari Kuningan, gitu kan? Ya. Tapi saya nggak setuju loh bahwa Indonesia itu gubernur, Pak. Ya. Indonesia ini republik. Ya. Harusnya Presiden Republik Indonesia. Kecuali kita kembali ke zaman penjajahan ya. Kecuali zaman penjajahan di Belanda, di Indonesia ini hanya gubernur jenderal. Ya. Jadi kita jangan turun lagi dong. Bahwa kita sudah republik dan itu presiden katanya untuk Indonesia. Tapi bagaimanapun ya itu yang hanya joke ya. Joke atau itu bahasa tingkat dewanya atau satir tingkat dewanya kayak Agil. Bisa jadi kayak Agil melihat bahwa kapasitas Anies ini terlalu sia-sia di DKI. Harusnya dia di Indonesia. Bisa jadi ya. Bisa jadi itu semacam doa dari Kiai Said. Kita nggak tahu, wallahu alam lah ke depannya. Tapi barangkali bisa Bung Jela ingat atau refresh kembali apa saja tuh yang lucu-lucu lah mengenai sesuatu fenomena yang selalu dikaitkan dengan Gubernur Anies. Salah satunya yang kemarin masih mengenai COVID ya. COVID meningkat di seluruh Indonesia, tidak hanya di Jakarta. Gara-gara Gubernur Anies kembali menerapkan ganjil genap di masa pandemi. Ya, itu mungkin bisa kita lihat juga di link berita ya. Bahwa gara-gara Gubernur Anies akan menerapkan ganjil genap, sehingga orang tidak lagi memakai kendaraan pribadi, orang berduyun-duyun ke kendaraan umum, sehingga peningkatan dari COVID meningkat, gitu kan. Itu salah satunya. Padahal ini tidak hanya terkait dengan DKI Jakarta, termasuk juga daerah penyangga dan juga daerah yang lain-lainnya, gitu kan. Ya maksudnya COVID ini meningkat di daerah-daerah yang lain juga meningkat, gitu kan. Betul. Secara umum di Indonesia. Nah ini kesalahannya gara-gara Gubernur Anies menerapkan ganjil genap. Nah, mungkin kita udah bahas juga di link kita di video kita yang lalu bahwa ganjil genap ini memang tidak efektif karena hanya beberapa jam, gitu kan ya. Nah ini dan sebenarnya itu udah terjawab gitu pada saat banyaknya komplain keberatan bahwa ganjil genap dipertahankan di masa COVID ini itu tidak bagus, berkontribusi untuk peningkatan. Mungkin Gubernur Anies mendiamkannya karena setelah kita diskusi besoknya kan keluar PSBB gitu kan. Artinya apa? Dia nggak perlu nyambut karena dia punya rencana yang lebih besar lagi dari sekedar ganjil genap gitu loh. Dan kita juga melihat penjelasannya bahwa setiap keputusan diambil berdasarkan data.
pendapat ahli dan data. Jadi tidak semena-mena. Jadi, Itu satu, Pak. Ya, itu lucunya itu artinya kesalahan di seluruh negeri ini dengan peningkatannya COVID adalah pemberlakuan ganjil genap di Jakarta. Betul. Ini logika yang sebenarnya sangat tinggi sekali, susah kita mencernanya. Ya kan? Terus apa lagi Bung Jila? Yang terakhir ini ada mengenai WNI dilarang datang ke 59 negara dan negara itu juga melarang warganya datang ke Indonesia. Ya, ini juga termasuk kesalahan Anies. Nah, emang negara kita ini emang yang dilarang ke luar negeri itu penduduk Jakarta atau seluruh warga negara Indonesia, Pak? Gimana, Bang? Ya ini, jadi itu sebenarnya kan pernyataan itu keluar dari Ruhut Sitompul ya. Waduh, saya nggak tahu. Ya. Kita lihat pemberitaan aja. Nah, Ruhut Sitompul yang menyatakan bahwa sanksi 59 negara yang melarang warga Indonesia mengunjungi negara tersebut itu berkaitan dengan diberlakukannya PSBB oleh negara. Betul. Ini sebenarnya logikanya nggak masuk gitu. 59 negara ini jauh lebih dahulu mengeluarkan announcement pelarangan bagi warga Indonesia untuk ke sana, untuk ke negerinya, ketimbang PSBB diberlakukan. Tapi kita tahulah, Bang Ruhut ini kan biasa ya. Luar biasa. Kita berdoalah, mudah-mudahan Bang Ruhut bisalah diangkat jadi juru bicara presiden lah. Perjuangannya udah luar biasa. Setuju, Pak. Ya kan, luar biasa. Kita perlu contoh lah kehebatan Bang Ruhut ini. Betul. Ya kan, lalu apa lagi nih? Jadi kembali lagi bahwa warga negara Indonesia dilarang mengunjungi, tapi yang beberapa negara. Tapi yang fatalnya menurut saya kan yang negara jiran kita ini, Bang, Malaysia, kemudian Singapura melarang orang datang ke situ. Sementara ini kan pergerakan manusianya banyak sekali orang-orang kita yang kerja di sana, orang kerja di sini. Tapi ya udahlah, karena PSBB atau mungkin karena pandemi ini kita kita jelas merasa tidak nyaman pada saat tetangga kita menutup pintu atas kehadiran kita. Itu sangat menusuk hati, sangat membuat kita merasa terhina. Tetapi bagaimanapun juga kita harus hargai bahwa masing-masing orang berhak memprotek dirinya, ya kan? Kita juga akan memperlakukan hal yang sama pada saat kita tahu tetangga kita atau siapapun akan kita khawatirkan ya menularkan sesuatu yang membuat kita sakit atau membuat hidup tidak nyaman. Jadi kita hargain itu. Yang penting sekarang nih kita melihat bahwa ini adalah satu peringatan bagi kita. Kalau tidak berbenah diri itu bukan hanya polisinya pemerintah aja dalam menangani pandemi ini, termasuk kedisiplinan kita semua. Jadi ini benar-benar semua kita. Kalau kita tidak mengantisipasi daftar 59 itu, kalau sekarang salah 62 ya, udah naik lagi 62. Besok lusa bisa 70, bisa 80 gitu. Dan itu ranahnya nggak berada di otoritas kita. Yang bisa kita lakukan adalah mari kita perlihatkan bahwa kita benar-benar sungguh-sungguh untuk menanggulangi pandemi ini. Gitu. Itu satu sisi, Bang. Satu sisi yang lain, mudah-mudahan kita juga bisa tegas ke negara-negara lain. Nah, itu dia. Di masa pandemi ini kita juga melarang mereka masuk kita gitu. Jangan hanya mereka yang melarang warga di sini. Kita juga melarang negara-negara yang lain, maksud saya. Ya kan, Bang? Betul. Ya, oke. Baik, Bang, kalau gitu masih ada lagi nih yang bisa buat bahan ketawa aja ya, bahan ketawa. Indeks bursa turun. Karena PSBB, karena Anies menetapkan suatu PSBB yang diperketat atau apapun lah namanya. Jangan-jangan juga kurs rupiah juga melorot. Salahnya Anies lagi. Ini gimana? Memang Bang Kica baca ya di beberapa media itu Ridwan Kamil, itu Erlangga Menko Perekonomian ya, itu Pak Mahfud. Intinya ya itu menyatakan bahwa pengumuman PSBB oleh Anies nggak pakai total ya. Nah, itu mengakibatkan turunnya kapitalisasi bursa sampai 300 triliun. Nah, Bang Kica coba cari tahu apakah pasca pengumuman itu 2-3 hari transaksi sampai 300 ternyata enggak gitu. Tapi beberapa hari kemudian Bang Kica dapat link ya dari Bisnis Indonesia, ternyata yang hampir 300 triliun itu adalah menurunnya kapitalisasi nilai value dari kekayaan konglomerat.
Loh, ya kan? bukan negara. Bukan. Loh, Konglomerat. katanya negara Bukan. rugi segitu 300 Ya, miliar itu triliun. dia. Itu dia. Triliun, Bang. Iya. Bukan miliar. Iya. Oh, bukan negara, Bang. Bukan dong, Oh. kalau kekayaan Bung Jela sama Bang Kica yang menurun, apa itu kekayaan negara? Oh, Kan tidak. tidak. Iya, iya, Tapi iya. mungkin kalau dilihat secara makro, ada capital flight, kita anggap ini kolam yang isinya mau uang negara, mau uang masyarakat. Ya dari kolam ini keluar uang sebesar itu. Mungkin konsep negaranya seperti itu. Menguap, mungkin. ya. Menguap. Gitu. Tapi begitu PSBB dilakukan 1 hari, Wah, luar biasa. tanggal 14, Ah, tanggal 15-nya kita rebound, Bang. Nah. Rebound, ya. mungkin katanya malah lebih bagus dari Lebih bagus, yang lebih bagus. kemarin. Menuju 6.000 lagi. Wah, luar biasa. Jadi gini, jadi memang menurut Bang Kica, Gubernur Anies ini layaknya seperti tong sampah gitu. Nah, Begitu barang busuk ya buang ke sana, kemas di sana. Ya, Begitu ya. barang bagus coba, Nah. kurs rupiah naik, ya kan, Hmm. pasca PSBB. Kemudian optimisme masyarakat, ini kita bisa baca lah di media Iya, iya, macam. Dan itu berimplikasi di bursa segala macam. Nggak ada yang menaikkan tuh dengan Gubernur Anies, karena barang bagus tempatnya bukan di tong sampah gitu barangkali. Oh. Gitu ya. Tapi saya sepengetahuan saya yang pendek ini, Bang ya, yang kurang ini sepengetahuan yang kurang ini, yang namanya indeks bursa dan segala macam itu kan selalu dikaitkan dengan fundamental ekonomi. Iya. Tapi yang paling menentukan bukan fundamental ekonominya, Iya, Kang tapi Goreng. tukang goreng, aspek spekulasi Iya, ataupun apa namanya itu? Spekulasi dari bandar atau apa? Iya, iya, apa namanya? iya. Abang mau lebih tahu Ya tadi. tukang goreng lah, Tukang goreng. ya kan, tukang pancing lah. Itu gitu kan. dia yang main bandar, bukan Iya. bukan Jadi karena sebenarnya fundamental ekonomi kan? kalau kita menjadikan bursa sebagai bursa kita nih Ya. maksudnya sebagai acuan fundamental ekonomi nggak tepat lah. Satu ya, skala yang bermain di bursa itu sangat sedikit, ya kan? Artinya dia tidak representatif menggambarkan keadaan ekonomi kita secara keseluruhan, Iya. ya kan? Betul. Kalau dia ambruk, yang ambruk tuh sedikit orang, Iya, ya kan? iya, Nah, iya, iya, iya. Jadi nggak pas juga gitu. Apalagi nih, kita Saya bicara pikir- soal Gubernur Anies saja lah. Saya pikir udah banyak ya, mungkin masih banyak lagi yang bisa buat kita ketawa ya, Bang. Iya. Tapi udahlah. Ya sebenarnya Bang Kica juga pengen ngebungkus dengan Gubernur Anies nih. 2 hari yang lalu burung lovebird Bang Kica Nah. lepas 2 ekor. Ya. Bang Kica kan tinggal di Di Jakarta. Ini salah Gubernur Anies. Bang Kica harus komplain sama Gubernur Anies nih. Kenapa bisa lepas nih burung lovebird Bang Kica? Padahal ini kan berada dalam teritorinya Gubernur Anies. Begitu. Iya, Bang Kica akan komplain nih. Bang Kica akan lapor ini. Tapi begini lah. Saya bukan warga DKI, Bang. Saya bukan pendukung Anies. Bahkan saya juga nggak pilih Anies waktu pilkada. Ya. Kenapa? Karena nggak punya hak suara. Ya. Hak suaranya di daerah Ya, sana gitu ya, kan. ya. Nah, tapi bagaimanapun kita bukan pendukung Anies, bukan simpatisan Anies. Cuma melihat realita yang ada aja Ya, di bawah ya, ketawa gitu ya. Iya. Jangan-jangan nih, Bang. Sekarang perceraian banyak, Bang. Ya. Ada kantor KUA malah di Jawa Barat yang Ya. sudah menutup pendaftaran untuk perceraian. Ya, itu Ya. soalnya Anies tuh. Jangan-jangan Anies lah. Iya, Salah, Bang. benar, Nah, benar. tapi ya itulah kembali bahwa kita Iya. saya bukan siapa-siapa, bukan pendukung Anies, Iya. bukan memilih Anies juga. Iya. Tapi kita cobalah mengajak masyarakat untuk melihat secara lebih jernih. Jangan lagi menyesatkan masyarakat gitu kan. Iya. Ya kan, Bang? Tapi sebenarnya begini, kan tadi ujungnya kita mau meningkatkan imunitas dengan kelucuan-kelucuan. Kelucuan. Ya kan? Pernah ada alangkah lucunya negeri ini, ada buku ya. Ya. Nah, sekarang itu benar itu alangkah lucunya negeri ini dan kita jadikan nih itu kelucuan-kelucuan ini untuk meningkatkan imunitas kita. Imunitas gitu kita. kan. Jadi istilahnya ini kita kasih judul aja nih, untung ada Gubernur Anies. Anies.